Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai pada suhu termometer. Oke, langsung saja ke pembahasan materinya. Nah, pada termometer kita mengenal suhu-suhu yang namanya Celsius atau kita singkat dengan C, kemudian Reaumur atau kita singkat dengan R, Fahrenheit kita singkat dengan F, dan Kelvin kita singkat dengan K. Di mana setiap suhu-suhu ini memiliki titik didih dan juga titik beku yang berbeda. Untuk derajat Celcius, ini titik bekunya 0 derajat dan titik didihnya 100 derajat. Sedangkan Reaumur, titik bekunya 0 derajat dan titik didihnya ini 80 derajat. Kemudian untuk Fahrenheit, titik bekunya 32 derajat dan titik didihnya ini 212 derajat. 212, Wiro Sableng ya. Kemudian untuk Kelvin, titik bekunya 273 derajat dan titik didihnya 373 derajat. Nah, dari semua titik beku dan titik didih ini untuk suhu-suhu tersebut, kita dapat memperoleh nilai-nilai perbandingannya. Oke, bagaimana cara memperolehnya? Kita perhatikan ke yang derajat Celcius terlebih dahulu. Celcius ini, kalau kita selisihkan antara titik didih dan juga titik bekunya, maka ini selisihnya adalah 100 dikurangi 0 itu 100 ya. Oke. Kalau untuk Reaumur ini selisih antara titik didih dan titik bekunya ini 80 derajat ya. Oke, untuk Fahrenheit ini selisih antara titik didih dan juga titik bekunya ini 180 derajat. Sedangkan untuk Kelvin, ini selisih antara titik didih dengan titik bekunya ini adalah 100 derajat. Dari selisih titik didih dan titik beku masing-masing suhu ini, dapat kita peroleh nilai perbandingan dengan cara kita bagi dengan KPK dari semua selisih ini ya. Berarti ini 100 dibagi 25. Kemudian 80 dibagi 20 ini 4. Kemudian 180 dibagi 20 ini 9. Dan 100 dibagi 20 ini 5. Nah, untuk nilai perbandingan derajat Celcius ini adalah 5. Sedangkan untuk Reaumur ini 4. Sedangkan untuk Fahrenheit ini 9. Dan untuk Kelvin ini 5. Nah, angka-angka perbandingan inilah yang akan kita gunakan untuk mencari perubahan dari suatu suhu ke suhu yang lain. Nah, perlu dicatat juga, jika titik beku suhu yang dituju ini lebih dari 0, maka hasil akhir ditambah dengan titik beku suhu tujuan tersebut. Contohnya, misalnya kita akan mengubah dari Celcius ke Fahrenheit. Maka kita lihat titik beku dari Fahrenheit ini 32. Berarti nanti hasil akhirnya harus ditambah dengan 32. Begitupun untuk Kelvin dan lain sebagainya ya. Kita langsung saja ke contoh. Nah, untuk kasus 1, awalnya dari Celcius 30 derajat, ditanyakannya itu Reaumurnya berapa derajat gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, saya sudah sediakan tabel seperti ini. Kalau misalnya kalian nanti sudah mahir atau sudah terbiasa mengerjakan soal seperti ini, tidak pakai tabel pun juga tidak apa-apa. Ini hanya untuk mempermudah saja. Nah, maksud tujuan dari tabel ini seperti apa? Oke, kita perhatikan. Di sini ada tabel yang kosong, maka kita isi dulu di sini. Yaitu untuk di sini kita isi yang sudah ada, yaitu Celcius. Berarti kita isi C aja. Sedangkan di bawahnya ini Reaumur. Artinya awalnya dari C, tujuannya ke Reaumur. Selanjutnya NP. NP ini adalah nilai perbandingan. Oke, kita ingat lagi nilai perbandingan untuk Celcius itu berapa? Nah, 5 ya. Nilai perbandingan untuk Celcius ini 5 dan Reaumur 4. Berarti kita isi di sini. Untuk Celcius nilainya 5 dan untuk Reaumur nilai perbandingannya ini 4. Awas jangan ketuker ya. Ada nilai perbandingan, ada nilai derajat. Kalau ND ini nilai derajat. Kalau untuk yang diketahui atau untuk yang awalnya, ini awalnya kan dari C. Berarti harus dikurangi dengan titik beku dari Celcius ini. Berarti Celcius ini berapa titik bekunya? 0. Berarti kita kurangi dengan 0 ya. Nah, untuk Reaumur
Derajatnya sudah ada belum? Karena belum ada maka kita tulis R. Ya, tetap ya gak berubah. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti itu, berarti kita tinggal kerjakan aja. Yang ini ditulis ulang aja yang ada di sini yang isi-isinya. Berarti 5 berbanding 4 ini sama dengan 30 dikurangi 0 berapa? 30 dibagi R. Nah, tinggal kali silang aja. 5 kali R, 5R sama dengan 4 kali 30, 120. Berarti R sama dengan 120 dibagi 5 ya. 120 bagi 5. Nah, R berarti 24 derajat. Oh, jadi R-nya ini 24 derajat. Selanjutnya kita cek lagi. Kalau si R-nya ini titik bekunya lebih dari 0, kan di sini ada nih. Nih, jika titik beku suhu yang dituju lebih dari 0, maka hasil akhir ditambah dengan titik beku suhu tujuan tersebut. Lihat, R ini titik bekunya 0, berarti tidak usah ditambah. Kalau lebih dari 0 baru ditambah dengan yang di bawahnya. Paham ya? Nah, oke. Karena ini titik bekunya 0, maka tidak usah ditambah. Atau bolehlah ditambah 0, tetap aja 24 gitu kan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kasus 2? Kasus 2 dengan cara yang sama juga seperti itu ya, cara mengerjakannya. Di sini berarti C dulu, kemudian tujuannya F. Nilai perbandingan dari C ini 5, sedangkan nilai perbandingan dari F ini 9 Fahrenheit ya, berarti 9. Selanjutnya nilai D, ND. D ini adalah derajat. Derajat dari Celcius ini berapa di sini? 80. Dikurangi berapa nilai dari suhu titik bekunya? Titik beku dari Celcius ini 0 ya. Ya, berarti kurangi 0. Sedangkan di sini Fahrenheit-nya belum ada nih, belum ada apanya? Belum ada derajatnya. Berarti kita tulis F lagi. Nah, tahu nggak titik beku dari F ini berapa? Nah, titik beku dari F ini kan 32. Oh, berarti karena F ini tujuan dan tujuan titik bekunya ini lebih dari 0, maka nanti akan ditambah 32 hasil akhirnya. Nah, selanjutnya kita tinggal proses seperti ini, mengerjakannya ya. Berarti 5 dibagi 9 sama dengan, nah, 80 dikurangi 0, 80 dibagi F ya. 5 kali F, 5F sama dengan 9 kali 80, 720 ya kan. Berarti F ini sama dengan 720 dibagi 5. Nah, F ini berarti hasilnya 144. Tapi ini belum ditambah 32. Karena tadi si F-nya ini nilai titik bekunya lebih dari 0, yaitu ada 32-nya, maka ditambah juga dengan 32. Berarti F sama dengan 144 ditambah 32. Kenapa ini ditambah 32? Karena ini si F-nya ini titik bekunya 32. Kalau ini titik bekunya berapa tadi? Ditambah 0 ya, karena R ini titik bekunya 0, maka ini ditambah 0. Ya udah tetap aja 24 kan? 24 derajat tambah 0, 24. Nah, kalau ini karena titik bekunya 32 tujuannya, maka ditambah 32 derajat. Jadi kalau begitu F-nya sama dengan 176 derajat. Artinya kalau 80 derajat di Celcius, kalau di Fahrenheit ini 176 derajat. Paham ya? Seperti itu langkahnya. Nanti kalau sudah terbiasa gak usah pakai ini aja, gak apa-apa. Lanjut untuk yang kasus 3. Di sini sama berarti F dulu awalnya, tujuannya yaitu K. Nah, kita isi dulu informasinya. Nilai perbandingan dari F ini berapa? 9. Sedangkan nilai perbandingan dari K ini berapa tadi? 5 ya. Ini nilai perbandingan dari K 5. Berarti di sini kita tulis 5. Sedangkan nilai derajat dari F ini 64. 64 dikurangi F ini titik bekunya berapa? Oke, F ini titik bekunya itu 32.
maka di sini jangan dikurangi 0, tapi dikurangi 32. Kalau ini dikurangi 0 karena titik beku C. Kalau ini dikurangi 0 sama titik beku C. Kalau ini dikurangi 32 karena titik beku F ya. Sedangkan K-nya di sini nilai derajatnya ada belum? Belum. Berarti kita tulis K. Tapi titik beku dari K ini berapa? Nah, berarti ada tambahnya karena tidak sama dengan 0 atau lebih dari 0, berarti ditambah berapa? 273 untuk K ya. Berarti ini ditambah 273 nanti hasil akhirnya. Selanjutnya kita proses seperti ini lagi. 9 dibagi 5 atas bagi bawah sama dengan atas bagi bawah juga. 64 dikurangi 32 berapa? 32 dibagi K ini K tetap. 9 kali K 9K. 5 kali 32 160 ya. Nah, berarti K ini tinggal 160 dibagi 9. Nah, K ini adalah berarti 17,7 ya. Tapi ini belum hasil akhir. Nanti ditambah lagi dengan ditambah dengan 200 jelek ya, 273. Nih, yang ini ya. Nah, yang ini ditambah dengan 273 karena nilai dari titik beku K ini tidak 0 tapi 273. Maka kalau begitu K-nya ini adalah 290,7 ya derajat. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Silakan kalian coba mau dari Fahrenheit ke Celcius atau dari Fahrenheit ke Reaumur atau Kelvin ke Fahrenheit dan lain sebagainya. Silakan coba. Konsepnya seperti ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.